Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah ayat dari surah Yunus ayat ke-58 seputar kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini kita angkat, sengaja kita bahas sehubungan dengan semakin dekatnya bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari saja. Dan seorang muslim dan muslimah sehubungan dengan masuknya bulan Ramadan itu dari hal yang mungkin sudah kita sering ulang-ulangi. Dia hendaknya punya persiapan-persiapan. Ya. Baik persiapan yang lahir ataupun yang batin. Agar ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia masuk dalam kondisi yang paling terbaiknya. Ya. Masuk pada kondisi yang paling terbaiknya. Dan itu akan membedakan dia dengan yang lainnya. Seorang yang masuk di bulan Ramadan, kalau dia masuk dalam keadaan dia punya persiapan, itu beda dengan yang masuk tapi tanpa persiapan. Ya. Tapi tanpa persiapan. Baik. Maka di sore hari ini kita akan bahas seputar persiapan dan dari kiat-kiat yang dengannya seorang itu akan membuat Ramadannya lebih bermakna, lebih berharga, lebih berarti, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang kita akan kaji itu ayat surah Yunus tadi ya, ayat ke-58. Di situ Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Hendaknya mereka bergembira. Ya, dengan perkara itu hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Ya, di mana hal itu? Maksudnya kegembiraan tadi itu dengan keutamaan Allah dan rahmatnya itu dari hal yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi mana ayat secara global? Di sini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk berkata kepada kaumnya, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Keutamaan Allah itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri dan selainnya. Yaitu dengan Al-Quranul Karim. Ya. Dengan Al-Quran. Itu keutamaan Allah ya, menurut penafsiran Ibnu Abbas dan selainnya. Dari Abu Sa'id juga tadi. Ya. Mereka berdua menafsirkan keutamaan Allah di sini adalah Al-Quran. Adapun rahmat Allah, rahmatihi dan rahmatnya maksudnya di situ adalah keislaman. Adalah keislaman.
Nah, dan ada penafsiran yang lain lagi dari sebagian ulama. Ya. Di antara mereka yang mengatakan keutamaan Allah di situ adalah Al-Quran, sedangkan rahmat Allah yaitu ketika Allah menjadikan seorang itu menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Nah, itu di antara dari penafsiran ya. Sama tadi dengan yang pertama, hanya yang kedua yang berbeda. Rahmat Allah yaitu agar dijadikan seorang itu menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahlinya Al-Quran. Kemudian di antara dari keutamaan juga atau dari penafsiran yang lain lagi, dari penafsiran ayat, ya, ini dari Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Qatadah. Kata mereka, keutamaan Allah di situ adalah keimanan dan rahmatnya adalah Al-Quran. Ini malah terbalik dengan yang pertama tadi ya. Nah, keutamaan Allah adalah Al-Quran. Ya, di sini keimanan, adapun rahmatnya adalah Al-Quran. Dan juga ada penafsiran-penafsiran yang lain. Ada yang menafsirkan dengan rahmat Allah itu adalah surga. Ya, itu diterangkan dalam buku-buku tafsir ya. Yang jelas sini tidak ada bertentangan ya. Seluruhnya kembali kepada Al-Quranul Karim. Ya. Keutamaan Allah, rahmatnya itu perputarannya pada Al-Quran juga semuanya. Perputarannya pada Al-Quran Al-Karim. Dan bulan Ramadan itu merupakan bulan Al-Quran. Sangat berkaitan erat dengan Al-Quran Al-Karim. Karena diantara dari keutamaan bulan Ramadan yang kita akan terangkan juga, ia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Nah, maka ayat ini sangat erat juga dengan pembahasan di bulan Ramadan. Walaupun dia ayatnya secara umum ya di sini. Nah, tapi dari perputaran perkara itu ada semua di bulan Ramadan. Masalah keimanan, ya, masalah keislaman yang merupakan syarat diterimanya amalan, surga, di mana puasa itu dari keutamanya yang kita akan terangkan, dari sebab-sebab yang memasukkan seorang hamba ke surga. Dan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, ya, dengan perkara itu hendaknya mereka bergembira. Ya, hendaknya mereka bergembira. Nah, asal di situ fabidzalika, ini kalau dalam bahasa Arab dia kan bermakna satu saja. Dzalika itu kan untuk yang isyarat satu. Dia jauh dan dia apa? Mufrad. Nah, tapi di sini kata para ulama, walaupun dia isyaratnya untuk satu, ya, tapi kadang dzalika juga itu bisa digunakan untuk dua dan juga bisa digunakan untuk jamak. Bisa digunakan juga untuk dua atau jamak. Nah, baik. Itu dari kedalaman bahasa Arab ya. Nah, walaupun dia asalnya memang untuk sesuatu yang satu saja. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di ilmu bahasa Arab. Nah, hendaknya mereka bergembira. Ya, di sini kegembiraan yang bagaimana? Ini kegembiraan yang terpuji. Kegembiraan yang terpuji. Baik. Ciri dari kegembiraan yang terpuji kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu kadang dikaitkan dengan sesuatu di situ, misalnya kayak tadi ya, ada keutamaan Allah di situ, ada rahmatnya, baru dibawakan lafaz bergembira,
itu berarti dia kegembiraan yang terpuji. Ya, ketika ada sesuatu yang terpuji juga yang ikut sebelumnya atau setelahnya begitu. Nah, ini jenis kegembiraan ya. Tapi ada juga kegembiraan yang kedua, dia kegembiraan yang tercela. Kegembiraan yang tercela. Ya, seperti kegembiraannya Qarun. Ini gembira dibarengi dengan rasa bangga. Ya. Qarun itu dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun dari kaum Nabi Musa. Tapi dia melampaui batas ya pada mereka. Nah, wa atainahu minal kunuzi, kata Allah, dan kami beri dia dari harta dan perbendaharaan yang sangat banyak, sampai kunci-kuncinya dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ya, mereka tidak mampu untuk memikulnya. Dan dia berbangga dengan hartanya di situ. Di situ kaumnya berkata kepadanya, la tafrah. Ya, id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Tatkala kaumnya berkata kepadanya, jangan engkau bergembira dengan harta itu. Sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang bergembira seperti itu. Dia bangga dengan hartanya. Nah, karena dia berkata, setelahnya dikatakan di dalam Al-Quran itu, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta ini karena saya punya ilmu. Maksudnya dia bisa, ada ilmunya, dia belajar sehingga dia kumpulkan harta itu. Mungkin ilmu perdagangan atau bisnis yang dia mungkin kelola, sehingga dia diberikan harta yang banyak. Dia bangga sehingga dia lupa bahwasanya itu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dipahami ya? Sama juga dengan orang-orang musyrik, tatkala mereka datang kepada mereka para rasul, itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, falamma ja'atuhum rusuluna bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Tatkala datang para rasul kami kepada mereka dengan membawa penjelas ya, dari ayat-ayat mukjizat, maka mereka bergembira. Tapi mereka bergembira karena mereka punya ilmu sebelumnya, katanya, dari ayah-ayah mereka yang mereka warisi. Ya, ilmu kesyirikan maksudnya ya. Penyembahan kepada selain Allah. Itu kegembiraan juga yang tercela. Nah, jadi dua macam kegembiraan ya. Kegembiraan yang terpuji ketika dia dari dikaitkan dengan hal-hal yang terpuji juga. Ya, seperti keutamaan Allah berupa Al-Quran, berupa keimanan, berupa keislaman. Ya, orang dijadikan sebagai ahlinya Al-Quran. Itu dari kegembiraan. Dia dengar surga, nah, dari janji Allah, itu hendaknya dia bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Di mana perkara itu adalah hal yang lebih baik. Di sini dibawakan dengan lafaz khairun. Khair itu artinya lebih baik, tidak bisa dihingga ya. Berapa kali lipatnya? Yang jelas lebih baik. Mungkin 2 kali lipatnya, 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, 1000 kali lipatnya dari tahun. Ya. Yang jelas lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama itu, negeri akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ya. Al-Quran itu yang kita lihat setiap hari ya. Kandungannya kita baca, ayat-ayatnya. Ya, kita pelajari kandungannya. Itu dari hal yang tidak ada bandingannya ya dengan dunia ini. Ya, dengan dunia ini. Satu ayat saja yang dikaji misalnya, itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Apalagi kalau mau dikaji satu Al-Quranul Karim. Nah, mungkin pula keimanan seorang hamba. Itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan segala isinya.
Hanya kadang sebagian orang ada yang rela menjual imannya untuk mendapatkan dunia. Ya, ada yang kafir kepada Allah. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Wa khairun mimma yajma'un. Itu merupakan hal yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dari perkara-perkara dunia tadi. Baik. Sekarang kita akan masuk di pembahasan poin-poin yang membuat Ramadan itu lebih bermakna. Ya, ayat ini di antara poinnya ya. Itu seorang dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan dia merupakan bulan Al-Quran. Dan tadi sudah diterangkan di antara penafsiran bifadlillah itu Al-Quranul Karim. Wahyu yang pertama turunkan itu di bulan Ramadan. Sudah kita bahas ya di Al-Surat Thalatha. Ya, Nabi SAW menerima perintah Iqra itu turunnya 5 ayat pertama di surah Al-Alaq itu kan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Baik. Mungkin dari hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi ketika seorang dia bergembira, itu merupakan dari hal yang dengannya akan membuat Ramadannya akan lebih bermakna. Akan lebih bermakna. Dia bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari poin yang pertama ya. Dan ini masuk dalam persiapan-persiapan dia dalam memasuki bulan Ramadan. Ya. Tatkala dia bergembira dengan keutamaan Allah, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Nah, jangan sebagian orang ada yang datang bulan Ramadan dia malah susah. Ya, kita mau puasa lagi nih. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, itu pikiran dia. Karena dia tidak bisa merasakan dari nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ya. Kita akan terangkan nanti insyaallah taala poin-poin ringkas yang dengannya seorang itu akan mudah untuk berpuasa. Ya. Dipetik dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang ada di surah Al-Baqarah itu. Yang mungkin sebagian sudah miliki ya. Buku diktat itu. Nah. Baik. Ini dari langkah yang pertama ya. Dari persiapan seorang ketika dia sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, dan Nabi SAW itu mengkabarkan para sahabat. Itu kebiasaan Nabi ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Beliau terangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama." Di sebagian riwayat dikatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di sebagian riwayat dikatakan abwabun nar. Ya. Wa tughalla fihi asyayatin. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man khurrima khairaha faqad khurim. Ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi kalian bulan Ramadan. Ya. Telah mendatangi kalian bulan Ramadan. Dia merupakan bulan yang diberkahi, yang sangat banyak melimpah kebaikan di situ. Syahrun mubarak. Ya. Allah wajibkan pada bulan itu puasanya. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Tadi di riwayat itu dikatakan pintu-pintu langit. Ya, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Ya. Dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Sebagian riwayat dikatakan maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang paling durjana, yang besar-besarnya begitu ya. Nah. Dan di bulan itu kata Nabi ada suatu malam ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika seorang dia beramal padanya. Itulah malam Al-Qadar kan yang sudah kita maklumi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tapi kata Nabi SAW, man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan
dari mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Jadi ada orang-orang ya, yang dia masuk bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa. Padahal orang sudah berlomba-lomba di situ mengejar dari keutamaan pahala Allah. Tapi ada orang-orang yang santai saja. Ini orang-orang yang merugi nanti. Datang Ramadan, kehidupannya biasa-biasa saja dengan bulan yang lain sama saja. Itu rugi ya. Hendaknya ada perubahan. Ya, tatkala memasuki bulan Ramadan ini. Maka ini diantara dari prinsip seorang dalam kehidupan ya. Ketika dia masuk bulan Ramadan, dia bergembira. Ini dari hal yang telah dicontohkan oleh Nabi kepada para sahabat. Bergembira dengan masuknya bulan Ramadan tersebut. Kemudian diantara persiapan juga yang lainnya yang diterangkan oleh para ulama, ketika seorang masuk di bulan Ramadan atau sebelum masuk ke bulan Ramadan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berdoa kepada Allah agar dia disampaikan dengan bulan Ramadan. Disampaikan dengan bulan Ramadan. Ya. Bisa dibaca doa misalnya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, ada hadis dari Anas bin Malik, tapi hadisnya dilemahkan ya oleh para ulama. Tapi tidak ada masalah seorang dia beramal dengan hadis tersebut. Dia baca doa ini. Ya. Kalau dia di bulan Rajab, itu diterangkan kata Nabi SAW, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan itu yang diamalkan oleh para as-salaf, di mana mereka itu di 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ya. Dan setelah Ramadan lagi 6 bulan setelahnya mereka berdoa lagi kepada Allah agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Tatkala hilal sudah terlihat, ya, maka dia berdoa juga di situ, ya, kepada Allah agar dia dimasukkan di bulan Ramadan dalam keadaan diberikan keamanan, ya, diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemudahan-kemudahan, ya, diberikan taufik agar dia dimudahkan untuk beribadah. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dalam masalah ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya ya. Ya, disahihkan oleh para ulama. Tentang doa ketika melihat hilal begitu. Di mana kata Nabi SAW atau dia diterangkan oleh para dari Nabi SAW ya. Dan ini juga diamalkan oleh para salaf dari sahabat dan selainnya setelahnya. Ya, Allahu Akbar, Allahumma ahallahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, ya, wa taufiqihi atau wa taufiqi lima tuhibbu, nah, wa tarda. Ketika lihat hilal Ramadan sudah masuk, maka dia berdoa kepada Allah, ya, puji Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ya, masukkanlah kami di bulan ini dengan penuh dengan keamanan, ya, dengan keimanan, dengan keselamatan, wassalamati wal islam, dengan keislaman, taufik pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tidak hafal doanya dia baca aja pakai bahasa Indonesia. Intinya dia minta diberikan keamanan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, ya. Nah, ketika dia memasuki bulan Ramadan tersebut. Nah, ini diantara dari contoh dari para as-salaf ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Baik. Ini doa ya. Ini dari persiapan yang kedua. Nah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari persiapan yang ketiga, ketika seorang semakin dekatnya bulan Ramadan, ya, maka diterangkan oleh para ulama, dia senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah akan karunia tersebut, disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, walafiat, ya,
Ada di antara mungkin dari saudara kita di bulan Ramadan yang lalu dia sehat. Ya, di bulan Ramadan ini dia sakit. Dan sudah diperkirakan tidak bisa puasa. Tidak bisa apa? Puasa. Nah, hendaknya yang sehat ini bersyukur kepada Allah. Ya. Karena juga mungkin di bulan Ramadan yang lalu kita masih melihatnya. Ya. Nah, saudara kita atau keluarga kita atau orang tua kita. Tapi di bulan Ramadan tahun ini Allah sudah memanggil mereka. Ya. Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang masih hidup sekarang itu hendaknya bersyukur kepada Allah. Kita ini masih dimuliakan, berjumpa dengan bulan yang paling mulia, yang penuh banyak keutamaan di situ. Ya. Dipahami ya? Itu dari persiapan juga ya. Dibersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan karunia dan nikmat yang agung ini. Baik. Dan kesyukuran itu dari hal yang senantiasa ditambah kalau seorang bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambah untuk kalian nikmat tersebut. Baik. Ini dari persiapan yang ketiga. Nah, persiapan yang keempat dari persiapan juga sebelum masuknya bulan Ramadan, itu seorang dia bertekad dalam hatinya, ya, akan beribadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ya, dia berlomba, berlari kepada Allah ya, bukan jalan santai, tapi dia berlomba berlari. Ya, itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim ya. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegera kalianlah kepada pengampunan Rabb kalian. Puasa di antara bentuk pengampunan Allah. Ayat yang lain dikatakan sabiqu ila magfirati mir rabbikum. Ya, saling berlomba kalian pada pengampunan Rabb kalian. Di ayat yang lain dikatakan fafirru ila Allah. Berlarilah kalian kepada Allah. Ya. Ini ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang seorang bersegera. Jangan dia tunda-tunda ibadah. Ketika sudah masuk, langsung dia langsung bersegera di situ, berlomba dengan yang lainnya. Nah, dikatakan ayat yang lain juga, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian kepada kebaikan-kebaikan. Nah, dan orang-orang yang bersegera di dunia ini, itu di akhirat nanti dia akan disegerakan juga oleh Allah. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang-orang yang bersegera, berlomba, ya, itu nanti di akhirat akan didekatkan ya kepada Allah di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amalannya. Dia bersegera kepada Allah di dunia, Allah juga akan bersegera kepadanya pada hari kiamat nanti, didekatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari persiapan juga ya. Dia bertekad dalam hatinya, dia bersegera. Kapan ada pintu kebaikan, dia masuk di situ. Ya, jangan dia tunda-tunda kalau dia mampu. Dipahami ya? Ini bulan yang hanya datang sekali saja setahun. Ya, jangan disia-siakan. Kemudian juga dari persiapan juga, persiapan yang kelima, seorang ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Ya, itu ada buku ya, sudah kita bagi ya. Itu di antara ayat-ayat seputar hukum puasa. Ya, 5 ayat atau beberapa ayat situ diterangkan seputar masalah itu. Ya, itu dipelajari. Walaupun ringkas, itu dari poin-poin pembahasan. Ya, demikian pula ada masalah juga salat malam, salat tarawih. Mungkin kita belum terangkannya, tapi ada buku-buku dari para guru kita yang sudah menulisnya. Nah, demikian pula dia pelajari tentang Al-Quranul Karim. Kalau ini Al-Quran sudah tiap hari kita belajar ya, dari Iqra'nya misalnya kan. Ya, di bulan Ramadan dia pelajari juga itu. Jangan dilepas. Karena itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan kalau bisa dia masuk di tafsirnya. Dan ayat-ayat yang telah kita terangkan itu dari ringkasan tafsir dari seluruh penafsiran para ulama. Diringkas dalam diktat itu. Nah, itu dari ilmu-ilmu ya. Mungkin pula masalah zakat, masalah sedekah, itu dia pelajari.
Pokoknya jelas ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan dia pelajari situ agar dia masuk di bulan Ramadan dalam keadaan dia punya ilmu. Beramalkan dengan ilmu, bukan hanya beramal saja. Itu di antara dari syarat diterimanya amalan. Ada keislaman, ada niat yang ikhlas, dan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan dengan ilmu semuanya. Itu di antara bekal-bekal. Nah, dalam menyongsong bulan Ramadan tersebut. Kalau dia tidak bisa belajar, dia tanya, ada masalah, ditanyakan kepada orang berilmu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui adzikir, ilmu agama itu agar jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, jelas ini ya. Ini persiapan yang kelima. Baik. Kemudian di antara persiapan juga yang seorang dia persiapkan di bulan yang penuh dengan barakah kemuliaan ini, ya, dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari hal yang sangat agung ya. Ketika dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya kesalahan sama orang lain juga, maka dia meminta maaf. Ya, jadi minta maafnya dari sekarang ya harusnya. Jangan nanti Idul Fitri baru minta maaf. Itu terlambat. Ya, kalau misalnya ada orang yang salah sama dia maafkan saja. Supaya dia masuk di bulan Ramadan dalam keadaan ringan. Tidak ada yang dia fikir dari hal-hal yang mengganjal dalam hatinya. Dipaham ya? Baik. Mungkin dari persiapan-persiapan juga yang hendaknya dipersiapkan dalam menyongsong bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Banyak sebenarnya persiapan-persiapannya kalau kita ingin kaji semuanya. Hanya mungkin tidak bisa kita terangkan. Baik. Jadi ini dari poin yang pertama. Dari hal yang membuat Ramadan akan lebih bermakna. Dia punya persiapan-persiapan sebelum masuk di bulan Ramadan. Ya. Ayat yang telah kita kaji tadi itu diantara penggambarannya ya. Dia bergembira datangnya bulan Ramadan. Ya, ini Ramadan ini ibaratnya kayak tamu ya. Tamu yang agung. Tamu yang terhormat. Yang penuh dengan kemuliaan. Nah, bagaimana kalau seorang didatangi oleh tamu yang mulia? Itu pasti dia akan bersiap. Tidak mungkin dia hanya biasa-biasa aja begitu. Pasti dia punya persiapan. Ya, dipahami ya? Itu kalau diibaratkan begitu ya. Dan itu dari bahasa-bahasa dari para ulama kita dalam membahasakan bulan Ramadan tersebut. Ya. Kalau tinggal satu hari, itu seakan-akan tamu itu sudah di belakang pintu. Sudah mulai mengetok rumahnya begitu kan? Itu kan pasti dia buka. Masa dia buka dalam keadaan biasa-biasa? Ya, dia pasti punya persiapan di situ. Berjumpa dengan tamu yang mulia itu. Nah, baik. Jangan nanti orang sudah pergi salat tarawih baru bingung di situ. Apa persiapan kita ini? Mungkin kalau persiapan makanan ada. Tapi kalau persiapan yang lain, kayak fikih amalan hati tadi itu kadang jarang orang berfikir di situ. Padahal sudah itulah yang membuat Ramadannya akan lebih besar pahalanya, lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama ya, dia punya persiapan-persiapan tadi itu. Kemudian poin yang kedua, yang hendaknya seorang itu dia ketahui agar Ramadannya lebih bermakna, dia mengenal kedudukan puasa itu. Ya, dan keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kan kewajiban yang paling pokok di bulan Ramadan. Salat tarawih, sedekah, membaca Al-Quran itu kan tidak sampai kepada derajat yang wajib. Perkara sunnah tapi dia dari hal yang sangat dianjurkan sekali. Yang menyempurnakan dari puasa itu. Ya. Jadi ini poin yang kedua ya. Dia mengenal kedudukan puasa itu dan agungnya dalam agama. Ya, puasa dimaklumi ya. Satu di antara rukun Islam. Ya, diterangkan dalam hadis ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan."
Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis puasa ditempatkan di rukun yang kelima. Ya. Tapi ada hadis yang lain dari riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, itu puasa ditempatkan di urutan yang keempat. Ya. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi akan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau tegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Al-Bait jika kamu mampu untuk berjalan ke sana. Ya, ini dari hadis-hadis ya. Penjelasan tentang masalah itu. Maksudnya puasa dari rukun Islam. Ya. Nah, jadi kalau dia merupakan rukun Islam, hendaknya seorang itu dia agungkan dalam hatinya. Ini rukun Islam ini, yang dengannya akan tegak keislaman seorang hamba. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari hal yang senantiasa diingat. Kemudian poin yang lain lagi yang hendaknya dia perhatikan di sini, ya, agar dia mudah berpuasa itu bukan dari hal yang berat. Itu dia baca ayat-ayat ya. Puasa yang sudah ditulis itu ya, ada dalam Al-Qur'an kan. Ketika poin yang pertama atau yang hendaknya diperhatikan agar puasa itu menjadi mudah ya diamalkan, yaitu dia tahu puasa ini sudah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kita. Ayat yang kita sering dengarkan kan di bulan Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, ini asal kewajiban. Ya, dikatakan di lafaz setelahnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau misalnya kita tahu ini kewajiban, tidak ada yang diwajibkan orang lain, mungkin kita berat. Tapi ketika kita tahu ini kewajiban yang sudah diwajibkan juga oleh Allah kepada orang sebelum kita, itu akan ringan. Oh ternyata ini puasa sudah ada kewajibannya juga di orang-orang terdahulu. Hanya mungkin beda cara puasanya kan, yang sudah diterangkan ya di ayat-ayat itu. Nah, baik. Itu dari metode pertama ya. Kita tahu agar puasa ringan. Ini puasa sudah diwajibkan juga oleh orang-orang kepada orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian di antara dari lafaz ayat juga yang menjelaskan akan ringannya puasa ini, dikatakan di lafaz setelahnya di ayat yang kedua, kata Allah ayyaman ma'dudat. Ya. Puasa itu hanya hari-hari yang bisa dihitung. Ya, dibawakan dengan lafaz jamak mudzakkar, jamak muannas salim. Ya, dan muannas salim itu dalam bahasa Arab dia jamak tapi bukan jamak yang banyak penggambarannya begitu. Dia jamak qillah, jamak yang sedikit. Jamak yang sedikit. Itu kan tidak terasa kadang kita lihat ya. Mungkin hari ini dia masuk di bulan Ramadan. Ya, tidak lama dia berjalan, dia sudah lebaran lagi. Sudah keluar dari bulan Ramadan. Karena memang seperti itu. Allah katakan dalam Al-Quran, ayyaman ma'adudat. Bulan Ramadan itu hanya hari-hari yang bisa dihitung. Yang bisa apa? Dihitung. Jadi kalau dia tahu itu merupakan hari-hari yang bisa dihitung, itu ringan. Dipahami ya? Bukan merupakan hal yang apa? Yang berat. Baik. Dipahami ya? Jadi dari poin yang kedua, yang membuat Ramadan bisa lebih bermakna, ketika seorang itu dia mengetahui agungnya puasa dan dia buat tadi puasa itu menjadi mudah, ya mudah untuk diamalkan. Baik. Kemudian poin yang ketiga dari hal yang dengannya Ramadan bisa membuat lebih bermakna pada diri seorang hamba dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia di sana resapi merenungi dari hikmah dari puasa itu. Hikmah dari puasa. Itu di buku sudah kita terangkan ya. Dari hikmah puasa itu ada sekitaran 10 ya.
Ya, sekitaran 10 hikmah. Nanti dilihat di halaman 4 ya. Dari hikmah kewajiban puasa itu. Ya. Seorang itu agar bisa ya bersyukur kepada Allah, dikatakan kan la'allakum tashkurun. Nah, kemudian juga di antara hikmah puasa agar memperlambat jalan syaitan. Karena syaitan itu kan berjalan dalam tubuh anak Adam, ya, sejalan dengan jalannya darah. Ya. Jadi kalau dia puasa itu kan pembuluh darahnya menyempit, sehingga akan lambat syaitan berjalan. Ya. Dan di antara hikmah puasa juga memutus syahwat. Ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, memudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya, itu dimaklumi ya, di puasa itu dimaklumi orang ringan beramal. Karena memang syaitan kan dibelenggu. Tapi ingat ada syaitan dalam dirinya. Itu ada silang pendapat ya dalam masalah itu, apakah dia dibelenggu juga atau tidak. Ya. Dan kemudian di antara hikmah juga seorang zuhud terhadap dunia dan kelezatannya. Ya. Ketika dia lapar, maka dia akan merasakan juga orang-orang yang mungkin sering merasakan kelaparan setiap hari. Ya. Kemudian di antara hikmah juga dari puasa itu, nah, dia sebagai sebab yang mengantar kepada ketaatan. Ya. Sebab yang mengantar kepada ketaatan. Akan mudah tadi dia beramal. Kemudian dari hikmah juga seorang ketika dia berpuasa, nah, dia merupakan sebab datangnya rahmat pada orang-orang fakir. Ya, ini tadi saya sudah diterangkan ya. Yang kedelapan, di antara hikmah juga akan menyehatkan badan. Ya, ada hadis dalam masalah ini ya, walaupun dia lemah, tapi itu dari mananya sahih. Ya. Berpuasalah kalian akan sehat. Itu telah dibuktikan juga di ilmu kedokteran. Dan kemudian di antara dari hikmah juga, ya, agar seorang itu memunculkan pintu-pintu ibadah yang lain. Ini yang dibahas oleh para ulama dari fikih amalan hati. Itulah tadi yang sudah disinggung di ayat yang telah kita bacakan ya. Ada kegembiraan menyebut bulan Ramadan. Itu satu di antara fikih amalan hati ya. Nah, di puasa itu banyak dari fikih amalan hati yang lainnya. Dia cinta kepada Allah, ada harapan mengharapkan surganya, ada rasa takut kepada Allah, khawatir dia tidak diterima ibadahnya. Ya, dia gabungkan itu cinta, harapan dan rasa takut yang merupakan rukun ibadah. Ada kesabaran ketika dia jalani puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari kan. Dan ada apa lagi? Ada keridhaan, lapang hatinya ketika berpuasa begitu, tidak ada hal yang mengganjal. Ya, berjelek sangka kepada Allah tidak. Karena ini kan untuk kebaikan dia juga. Dan itu diantara fikih amalan hati. Ada kerinduan kepada Allah. Ya, dia berpuasa karena dia rindu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Itu diantara dari fikih-fikih amalan hati ya, yang dihadirkan dari hikmah puasa itu. Ya. Nah, kemudian dari poin yang ketiga, ini dari poin juga yang sangat besar juga yang kita perlu dalami. Dari poin yang membuat seorang itu bisa Ramadannya lebih bermakna. Tadi sudah ditahu hikmah puasa itu. Nah, ada yang lain lagi yang dikatakan maksud-maksud dari pensyariatan puasa. Ini sebenarnya mirip tadi dengan hikmah ya, mirip. Tapi sebagian ulama ada yang membedakan. Dia tahu maksud pensyariatan apa? Puasa ini. Jadi puasa ini ada yang terkait dengan agama seorang. Tadi kan sudah diterangkan dari rukun Islam. Itu di antara maksud pensyariatan. Nah, agar terjaga agama seorang. Kemudian yang kedua, dari maksud syariat juga mewajibkan puasa, ya, agar terdapat padanya penjagaan terhadap jiwa. Ya, terhadap jiwa, terhadap hati tadi ya. Tadi sudah diterangkan dari fikih-fikih amalan hati. Itu dari hal-hal yang akan memperbaiki hati seorang. Ya. Dari maksud juga adanya puasa ini, itu ada penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap apa? Harta.
hartanya akan terjaga tadi, diarahkan kepada hal yang baik. Ya, ketika dia merasa lapar, dia haus, dia akan bisa merasakan dari perasaan yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Dipahami ya? Maka dia akan cenderung dia keluarkan hartanya pada hal-hal yang bentuknya bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian diantara dari maksud juga pensyariatan ibadah puasa ini, padanya ada penjagaan terhadap kehormatan. Ya, diantara dari hikmah puasa kan diterangkan ya, dia tahan syahwatnya, itu akan terkontrol nanti. Ya, terjaga apa? Kehormatannya. Ya, dan juga diantara dari hikmah atau dari maksud puasa itu juga, ya, padanya ada penjagaan terhadap pikiran, akal manusia ya. Nah, jadi kalau dia puasa itu akan bagus pikirannya, akan bagus apa? Pikirannya. Tapi tadi dikembalikannya kepada amaran hati tentunya yang bersambung tadi dengan pikirannya begitu. Baik. Makin dari poin-poin ya, ini sudah 3 poin. Dia renungi dari maksud pensyariatan dari ibadah puasa itu, yang membuat Ramadannya lebih apa? Bermakna. Ya. Baik. Kemudian dari poin yang keempat yang membuat Ramadan lebih bermakna, yaitu seorang tadi sudah diterangkan tadi ya, dari persiapan, atau mungkin ini yang ya mungkin kayaknya itu aja dulu dari pembahasan. Ya, jadi dia punya persiapan, tadi sudah diterangkan apa persiapannya. Dia renungi dari keagungan puasa itu, kedudukannya dalam agama. Ya, kemudian dia pahami tadi dari maksud atau dari hikmah puasa itu, dari maksud pensyariatannya. Ya, kalau ingin lebih dalam lagi dia pelajari di situ dari keutamaan puasa. Ya, kita terangkan situ ya di ayat yang ketiga di pembahasan masalah keutamaan puasa ini, atau bukannya di ayat pertama ya, ayat pertama diterangkan situ di halaman berapa? Di halaman 3 ya. Itu ada sekitaran 10 dari keutamaan puasa. Itu bukan pembatasan ya, bagi yang ingin mencari lagi masih banyak dari keutamaan puasa, dari sebab pengampunan Allah kepada hamba ya, dari memutus syahwatnya ya, pahala dibalas tanpa dihisab oleh Allah, itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Nah, sebagai tameng dari api neraka, bau mulutnya lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Nah, ya, dia dapatkan 2 kegembiraan saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Rabb-nya. Itu di halaman 3 kita terangkan ya, di halaman 4. Kemudian di surga juga ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang bernama Ar-Rayyan. Dan puasa ini dari syafaat pada hari kiamat nanti. Ada 2 nanti yang beri syafaat ya, Al-Quran dan puasa. Ya, itu akan memberi syafaat pada hari kiamat, selain syafaat dari Nabi SAW. Kemudian dari keutamaan puasa juga ini dari sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Itu diantara dari keutamaan puasa ya. Ya, masih banyak lagi kalau diterangkan dari keutamaan puasa itu. Itu dia pelajari, perkara itu dia renungi agar membuat ibadah Ramadannya itu lebih bermakna. Kemudian dia pelajari juga dari keutamaan salat malam. Ya, keutamaan membaca Al-Quran dan seterusnya ya, banyak dari pembahasan yang mungkin nggak bisa kita terangkan ya di waktu yang ringkas ini. Itu poin-poin ya, dijaga agar seorang itu bisa membuat Ramadannya lebih bermakna. Terutama dari masalah hati itu ya. Itu hati itu dari letak pandangan Allah pada seorang hamba. Ya, baik. Ya, ini dari sebagian pembahasan yang bisa diterangkan. Terakhir kita simpulkan dari faedah ayat tadi itu juga terdapat padanya dari syariat bergembira ya, tatkala mendengarkan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Dan juga padanya ada penjelasan keutamaan Al-Quran, keutamaan keimanan, keutamaan keislaman ya. Dan juga padanya ada penetapan akan negeri akhirat. Dan kalau tadi diterangkan penafsiran ayat,
Di antara penafsirannya ada yang bermakna surga di situ ya. Baik. Dan juga padanya diterangkan pada kita ada dua jenis kegembiraan di situ ya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, dan juga diterangkan tadi dari ayat itu juga penjelasan bahwasanya dunia itu bahwasanya akhirat itu lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Daripada dunia dan segala isinya. Baik. Mungkin dari sebagian dari tambahan-tambahan faedah dari ayat tadi itu, dan semoga ada manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Ya, dan mungkin banyak kekurangannya. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan. Ya, jadi diperhatikan tadi poin-poin itu, insyaallah taala mudah-mudahan bisa memberi tambahan makna pada Ramadan seorang hamba. Baik. Ya, mungkin ada pertanyaan, kita langsung tutup saja majelisnya. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.